Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para rabu sedaja sesangat engkaulah amul jaki ngereng kuleban panjenengan sarang-sarang ngaturake rasa syukur dan rasaipun Allah Subhanahu wa taala. Malam mangken kuleban panjenengan sareng Allah selalu takdir bisa menghadiri majlis zikir, bisa menghadiri majlis ta'lim, dan fa insyaallah mustajabah dan barokah. Amin. Para rabu sedaja sesangatkan kaula muljaki. Manusia tidak akan pernah merasakan ketenangan batin yang sangat dalam jika sumber kegaduhan masih bersarang di dalam batinnya. Semakin mencari ketenangan, dia semakin jauh dari ketenangan. Semakin mencari kedamaian, semakin jauh dari rasa damai. Semestinya hati kita adalah selalu teduh, bukan bergemuruh. Mestinya ateh kuleban panjenengan seanyamah menosah kadintoh selalu teduh, benegriduh. Semakin mencari ketenangan, rasa tenang semakin jauh tidak didapatkan. Apa penyebab semua itu? Apa sedati sebab keridunah ateh kuluban panjenengan? Penyebab bah yang kika adin toh situng para bu sedaja. Karena ateh kulah ban panjenengan tak pernah tempaten Allah, tak pernah kebaik engak ke Allah, tak pernah kebaik zikir ke Allah. Engkau sompek main kon kancakah le tenang. Engki sampean tepak jagongan bi kancan sampean ki tenang. Ketika sampean pleman megentang depak kamar tanangi pauga kata sompek boleh kok. Karena ate kuluban panjenengan terlalu banyak kenengin dunya. Pikirna kuluban panjenengan terlalu banyak mikirin dunya. Semakin banyak kuluban panjenengan yesen dunya atenna, yesen dunya pikirna, maka semakin banyak perasaan rasa sompek kuluban panjenengan. Akhir kuluban panjenengan repot nyari jalan, darah meskiran engkau ria tenang. Oh, engkau mau ndik pese punya engkau tenang. Iya tepak punya pese nah. Mau tepak pese sobu. Sopak boleh. Oh, engkau tenang mau ndik sepeda motor anyar. Iya mau tepak ki anyar. Mau pun tepak laju. Sopak boleh. Lalu kemanakah saya harus mencari ketenangan batin dan pikiran saya? Kan sepenekah pertanyaan. Kina benten? Kina benten? Sampai terlalu tenang na benten? Terlalu di atas tenang, damai apa benten? Ki, tore-tore pun tak terus pengajian nikah. Pun jelas-jelas Allah apareng jalan dagulban panjenengan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, hati menjadi damai.
Satu-satunya jalan nikah para sedaya. Hanya engak ke Allah. Aten kulibi panjenengan bisa tenang. Maka dari Kak Dinto, berhentilah kuleban panjenengan mencari ketenangan di luar sana. Berhentilah kuleban panjenengan mencari kedamaian di luar sana. Tak kira pangki kuleban panjenengan. Oh kok terus tenang kok sopek main kon kanca. Oh kok terus kok sopek polan tandi PC ting punya PC kok tak sopek. Tak bisa, tetap sopek. Kurang banyak. Biasanya kurang banyak. Kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan batin yang sangat dalam jika di dalam hati kita masih banyak sumber-sumber kegaduhan. Hati kita tidak bisa teduh, hati kita selalu bergumur, kriduh mulu. Karena tidak ada Allah dalam hati aku leban panjenengan. Maka mari kita berdamailah dan tenanglah, diam dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ada bu dalam Al-Qur'an kadito kula ngutip dalam situng kitab Tangkihul Qaul karangan ipon Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab kadito terangaki qala Allah taala fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Ayo pebanyak zikir kesengkok jepon Allah, pebanyak engak kesengkok jepon Allah, ben pebanyak syukur kesengkok wala takfurun, dan jangan pernah mengingkari tang nikmat jepon Allah. Pebanyak zikir ke Allah. Katina apa caranya zikir ke Allah nikah? Maka para ulama terjadi khilaf, banyak pendapat-pendapat. Ika adinto gula epon tut gula sebagian pendapat. Ika adinto jawabuna Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas uzkuruni bi ta'ati azkurkum bi ma'unati. Ayo beanje engak angko kelaban berbuat taat kesengkok jepon Allah. Maka engkau bakal engak kebeen bima'unati kelaban tang pertolongan. Tolongi bingkok diki ban sompek tak sompek ban tandi bese beri rezeki. Saya napa tak saya. Bahkan Sa'id bin Jubair juga berpendapat uzkuruni bi ta'ati azkurkum bi maghfirati. Engak abaan kesengkok kelaban taat kesengkok maka engkau bakal engak kebaan kelaban tang pengaporah. Membanyak zikir ke Allah kelaban taat ke Allah, sholat 5 waktu, ki awirid, ki maca salawat, maka Allah bakal engak kau ringjirnya kelaban oleh pengaporan Gusti Allah. Karena cakancah para sedaya. Setuju bentuk kegalauan, kegelisahan, kesusahan, kecewaan seperti dalam ateh kuluban panjenengan Kak Adito disebabkan karena ada dosa. Keningin dosa. Kenapa mak banyak dosa? Karena banyak yasn dunya. Satu-satunya cara untuk menghapus dosa-dosa dalam batin kuluban panjenengan ingki Kak Adito banyak taat dan istighfar. Para sedaya karena senika ateh kuluban panjenengan diibaratkan gelas. Nika yesn aing se kotor. Aing ngebutek celeng. Pahami? Bisa dalam gelas yese aing kotor ka adinto yesen aing se beneng beneng aing tanpa buang se kotor gelas bisa beneng napa enten norok putek cel norok putek kotor kia
Dan ini kegambaran air yang kotor adalah hati kita yang kotor. Mumpun hatinya kotor, yesien barang apa kotor kabeh iki dalem. Berarti se kotor-kotor dalem nika kudu ebuang. Apakah cukup hanya disikat di gelas ning luar mlondo sik sikat? Se kotor dalem, sik sikat gelas. Bisa bersih apa punten? Berarti kuluban panjenengan kudu nyelor kada dalam satu-satunya cara hanya satu Prabu saja. Iki gak ditemu banyak zikir ke Allah. Jangan cah Prabu saja. Sebagian ulama juga nafsiri ayat segala kasa. Uzkuruni fin ni'mah warraha, azkurukum fis syiddah wal bala. Nga bean jirah kesengkok ebek toh bean jeng rasaki kenikmatan ben kesejahteraan beriin cekeh lancar badan sehat kancah gus fokus kapi akan kok japon Allah nga bean jirah kesengkok maka azkurukum fisyiddah wal bala maka engkau bakal engak kebeen ketika been dalam keadaan sosa sebera ben keneng musibah. Ini salah satu dari keutamaan zikir engak kulepen panjenengan ke Allah. Sebagian ulama boleh berpendapat uzkuruni bil qulub azkurukum biskashfil qurub. Nga bean kangkok dalam atena maka engkau bakal enga kebean azkurkum bikashfil kurub maka engkau bakal enga kebean kelaban maelang kesompekena kelaban maelang kesosana kelaban maelang kegalauannya naga siapun Allah. Tafsiran-tafsiran dari ayat gelak kasah Prabu saudara. Bahkan ada lagi yang menafsiri uzkuruni bil qalbi azkurkum bikashfil hujubi. Nga abaan jirika engkau dalam atena maka engkau bakal enga kebaan kelaban membuka tabir-tabir yang menghalangi makrifat kepada Allah. Maka ketika sampean punya zikir dalam aten kuluban pancingan maka akan mengantarkan kuluban pancingan bisa makrifat dekat Allah Subhanahu wa taala setelah penyakit hati kita dibuang oleh Allah. Prabu sedaja saya sangat dan kaula amul jaki. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto adabu zikrullahi alamul iman wa bara'atun minan nifaq. Zikir kepada Allah kak dinto tanda atau tetengereh iman. Tanda-tanda orang di iman pasti enggak ke Allah. Bener tepan sompok kemelolo enggak ke Allah. Gumo tandi pese yondu pengiran langale buan bukol ananging ketika pun tujuannya dicapai Allah dicuekin hati-hati menapi aten kuluban panjenengan di iman pasti aten kuluban panjenengan enggak ke Allah wa bara'atun minan nifaq dan terbebas dari sikap munafik. Tak garanti sifat munafik. Siap orang munafik ni kapaden kelabang, orang kelabang kambian. Mun berdiadan tak kira ngampe kambian. Kemudian melengos sengan nyoplek. Ni orang munafik. Ya engkau dukung kaki, engkau terlalu tiring bagus kia. Ya, tidak ketemu kanca si munafik pada munafik. Capek apeng. Orang kok cermet. Ini sifat orang mun aten ku lebih sampean zikir ke Allah maka sifat yang seperti itu akan dihilangkan oleh Allah. Mak bisa karena kondisi orang yang berzikir kak dinto menunjukkan bahwa
sebenarnya ia berzikir hanya karena iman ke Allah dan membenarkan Allah. Elang setuju penyakit-penyakit atene kamu nek berzikir ke Allah pasti elang. Maka wahisnun minasyaiton, berzikir ke itu juga bisa menjadi benteng dari setan. Sampean mempunyai zikir atena Allah 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 terus menerus tak kepegak neng kamak bain dalam keadaan apa baik, maka kuleban panjangan bakal di benteng, di perlindungan selamat dari setan. Wahirzun minan niron, dan juga di tameng selamat dari panasah apoi neraka. Jadi benteng dari setan para saja, jadi tameng dari apoi neraka. Maka dalam hal keadito Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpendapat, idza tamakkana dzikruh minal qalbi fa idza dana minhu syaiton sara'ah kama yasra'ul insanu idza dana minhu syaiton. Ketika zikir telah mengakar kuat di dalam hati, tamakkan az-zikru minal qalbi, mengakar kuat di dalam hati. Maka saat setan mendekat ke hati nikah, hati pun kuat zikir ke Allah, terus setan nyemaah ke hati nikah. Fa idza dana minhu syaiton soro'ah, maka setan ke kelenger. Atau can bahasa gampang, setan ke kesurupan. Atin sampeyan zikir, setan nyemak ke sampeyan, maka setan ke kelenger, langsung kesurupan setan. Kama yasra'ul insan idza dana minhu syaiton. Sebagaimana manusia akan mengalami kerasukan bila setan mendekat kepadanya. Padahal manusia kesurupan ketika sama ibu setan, atin manusia kata zikir ke Allah. Jangan cah para rabu sudah. Sampai setan ni kan ngucap. Jak setan kesurupan. Fayakuluna, bagian kelompok-kelompok setan ni kan ngucap. Benih debu setan ni kan. Setan ni kan mohon boleh impian. Apa entah setan ni kan sendiri pun pantas apa ni. Malihada, ada apa dengan setan ini? Setan ini arah apa mak kesud? Arah apa mak kelenger? Arah apa mak ngurus ngoceh tipi? Maka setan selain aja wa fayuqalu qad massahul insan. Setan ria kerasukan menosah setan. Ini pada setan ada ya. Ini keceritaan setan kerasukan menosah. Ternyata benar. Nek Syekh Abdul Qadir ada beberapa rabu sudah. Banyak setan neka kesurupan menosah. Benar kudu menosah melolon se kesurupan setan. Cakan cah para rabu sudah. Mon kesurupan neka gampang. Seruat neka kesetanan. Wangil tampan neka. Sampai kesurupan erukia beres. Tapi mon kesetanan. Baca Quran 30 juz tak beres. Emang kesetanan. Karena orang yang sadar. Warabu saja. Maka orang-orang yang seatenah punya zikir ke Allah, maka hatinya tidak akan pernah kerasukan setan. Bahasa ilmiahnya sepenikah. Energi negatif. Setan itu energi negatif. Entitas negatif, aura negatif, itu dulu setan setuju nih. Termasuk bahkan dari serangan setan atau bahkan dari serangan-serangan sihir. Anakah mampu masuk ke badanku leban sampean melalui lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita, elong, kopeng, yada putih, nekah keluaran kentok nih kan. Masuk lebat aura negatif, entitas negatif, energi negatif, setan, bahkan termasuk sihir masuk dari lubang-lubang gadito. Sehingga ketika yang negatif,
entitas negatif, energi negatif neka pun masuk ke salah satu lubang seperti beten kuluban panjenengan, maka ini akan mempengaruhi perilaku kuluban panjenengan. Masuk lewat kopeng, udah menyebar ke seluruh tubuh melewati pembuluh darah dalam beten kuluban panjenengan. Ini akan mempengaruhi perilaku kehidupan kuluban panjenengan. Sebiasan nah sabar maleker, sebiasan positif male nega, yang biasanya selalu optimis dan dinamis malah menjadi manusia yang pesimis, udon melolong. Karena dalam betena kemasukan sebiasan tawadu dadi nesom. Awalnya menjadi manusia yang sakti jiwa, karena kerasukan setan menjadi manusia yang sakit alias gila. Karena salah satu lubang dari dalam tubuh kita kemasukan setan. Terus cara menanggulanginya kenapa para bosdaja? Kuatkan zikir ke Allah. Punya zikir ke Allah, sampai cahaya zikir ini menyebar ke seluruh badan kuluban panjenengan, dari jiwa menembus keluar badan kuluban panjenengan. Hanya ini salah satu-satunya. Nanti umpian masih mau cap penolak setan sama apa, tapi hatinya lopah ke pengiran, tidak begitu aktif, tak begitu berfungsi para bosdaja. Paham gitu? Jadi dengan kekuatan cahaya zikir dalam hati kuluban panjenengan, maka kuluban panjenengan akan terbentengi dari gangguan-gangguan setan. Banyak jenis sebut, baik setan sepadang atau setan padang. Kuatkan zikir para bosdaja. Jangan cah para bosdaja, sesangat dan kaulah amul jaki. Terus zikir selesai ini kekatin apa? Afdol ini kekatin apa? Tore kuluban pancingan torok puntek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dalam hal keadaan itu ada bu Abdul Zikri al-Khafiyyu. Lebih utama nah zikir engke keadaan itu zikir khafi, zikir sesamar, zikir serahasia. Walaupun banyak ulama berpendapat zikir yang rahasia ini cepon tak catat, cepon salah satu ulama. Angkepon ada sebagian yang pendapat zikir khafi neka tak boleh ganjaran, karena zikir berada dalam hati. Benar zikir kelaban lesan. Neka para bosdaja. Maka dalam hal zikir kak dintoh para bosdaja. Neka kula kun disampean kudu oneng. Makna zikir nek kenapa? Ingat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berpendapat menafsiri situng ayat hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jeneka salat kak dinto bedah dua. Bedah salat secara syariat, bedah salat secara thariqah. Nyambung keterangan seberiki. Polan mangkenek ya. Banyak orang bahkan santri, bahkan kiai pun terjerumus tak poron asolat. Pokok ingat santri sampai terjerumus ke sana berarti lambak berdoponduk tak pernah ngakan dembar ponduk. Artinya sinauna kurang totok. Air tak sholat dikir neka mangken kula terangaken kepanjenengan sedaja. Senyama ki sholat syariat cepon dawuh Syekh Abdul Qadir inggih kadikta salat 5 waktu. Salat 5 waktu nika salat syariat. Nika kelakon apa?
senyamaki salat tareqah, maka disebutaki dalam ayat kala hafitu ala sholawati. Ayo jaga salat tah. Salat itu dijaga, salat 5 waktu dijaga. Wassalatil wusta ben salat tengah-tengahan. Dalam maksudnya salat tengah-tengahan kak dito. Salatul li'annal qalb yani. Salat tengah-tengahan ate. Dalam saya ke maksud salat tengah-tengahan ate. Eki ka adito ate nah eke bae zikir. Ini yang disebut dengan salat abadi. Tak butuh bekto. Ketika sampean soromele meli kamu kula salat pertama bi salat kedua. Pada pele saja para bos saja. Salat selua, salat pertama kaangkui badana kula bi sambi. Salat kedua kaangkui atena kula bi sambi. Ini sejalan berirama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ambian baca Fatihah, atin juga baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Atin juga baca Allahu Akbar. Ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jak sapesa, sebagian luar, jak sabak dalam, saya dalam, jak sabak lu salbut para lah oleh orang-orang saya tak selamat atinnya ke epesa. Engkau melihat dikir tobain tak sholat tak. Bersependapat sepenekah para bos saja. Ponjak toro. Dabur Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sir Asrar kak dito ampun jelas. Jadi sholat syariat jelenaki, sholat torokoh juga jelenaki. Lesan sampean baca Fatihah, aten sampean juga baca Fatihah. Sangat para abu saja mengenai zikir khafi saja ulama para arif-arifillah kak dito pun sepakat berpendapat ala anna afdalul ibadat hifdzul anfas ma'allahi ta'ala wa yakunu dukhuluha wa khurujuha bi dzikril jalalah wa hiya qauluka Allah aw dzikru la ilaha illallah wa huwa dzikrul khafi allati la yataharraku bihi syafatani. Nah ini kekancepon Kanjeng Nabi la dzikir sesae dzikir seafdal engki kadito dzikir khafi. Orang arif-arif billah pun sepakat, para wali-wali kadito pun sepakat bahwa ibadahnya hati afdalul ibadat hifdzul anfas. Lebih utama nah ibadah sunnah. Sudah wajib ibadah sunnah keadaan hifdzul anfas, menjaga nafas ma Allah. Menyadari keluar masuk nafas sakuluban panjenengan barengin kelaban zikrul jalalah. Apa zikrul jalalah itu adalah ucapan kita Allah, 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 Allah. Ke dalam ucapkan dalam hati kalimat Allah, keluar juga ucapkan dalam hati kalimat Allah. Al-zikru la ilaha illallah. Atau peneng atin sampean zikir la ilaha illallah. Wa huwa zikrul khafi. Inilah zikir khafi. Di mana zikir khafi ini tanpa melibatkan kedua bibir untuk mengucapkannya. Mengenang. Belajar ki sampai le gampang oleh ketenangan. Encan judul saya pertama gila. Hati kita mestinya teduh, bukan bergemuruh. Penyebabnya apa kok selalu gemuruh? Karena hati kita terlalu banyak Mula banyak tunya berarti banyak dosa. Mula banyak dosa, maka tugas kita kudu mereseen kelaban membanyak zikir ke Allah. Mari salat 5 waktu sampean nengen. Napa sampean ke dalam rasa sakit? Allah. Napa sampean keluar rasa sakit? Allah. Coba makin pun tulis rasa sakit ini.
pasti sampean tenang karena Allah ti biasa ada bu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang, hati kita tentram, hati kita damai. Jangan cah para bu sedaja sesangat engkau la amul jaki seporang habit sekone ale totok. Mantur muga keterangan malam mangken kadita dadi keterangan se manfaat kanggo kula panjenengan sedaja ben mantur muga ateh kula panjenengan sedaja selalu paringi cahaya beri cahaya yang mampu menghapus semua sampah-sampah dosa-dosa sebagai dalam atena kula panjenengan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.